Insya Allah kami bersama para kiai, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, hari ini, Senin, nanti jam 2 siang, akan melaporkan saudara Munarman dalam rangka penegakan hukum dan dalam rangka untuk keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia yang kita cintai. Semoga sehat semua, semoga tersenyum semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Surat dan petunjuk itu sudah kita lengkapi sehingga kita menyimpulkan bahwa saudara Munarman bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Beredar sebuah video viral yang menyebutkan akan melaporkan Sekretaris Umum FPI Munarman ke polisi. Namun belum diketahui kiai dan pondok pesantren mana yang ingin melaporkan. Pada video yang dilihat oleh Okezon pada Senin hari ini, dalam video tersebut memperdengarkan suara tanpa menampilkan orang yang akan melaporkannya. Isinya menyampaikan akan melaporkan Munarman pada pukul 2 siang. Insya Allah kami bersama para kiai, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren hari ini Senin nanti jam 2 siang akan melaporkan saudara Munarman dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka untuk keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia yang kita cintai. Semoga sehat semua, semoga tersenyum semua, ujar pria dalam video tersebut. Tak diketahui juga kiai atau ulama tersebut akan melaporkan Munarman ke jajaran kepolisian mana. Video tersebut berdurasi 44 detik. Penyidik Bareskrim Polri dikabarkan telah memanggil kembali sosok Ustadz Bahtiar Nasir atau yang biasa disapa UBN untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Dana Yayasan Keadilan Untuk Semua atau YKUS. Kasus yang sudah bergulir sejak tahun 2017 ini disebut sengaja dibuka lagi oleh kepolisian setelah sempat sekian lama tak terdengar kelanjutannya. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum FPI Munarman. Menurut dia, Bareskrim telah memanggil kembali mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Majelis Ulama Indonesia MUI itu. Namun Munarman tidak merinci kapan pemanggilan tersebut. Dia juga belum tahu apakah UBN bakal memenuhinya atau tidak. Dia hanya memastikan sudah ada tim hukum yang mendampingi UBN dan dia juga termasuk dalam tim tersebut. Lanjut, Munarman menerangkan, dengan adanya upaya membuka lagi kasus lama yang sebenarnya dipendam, semakin menunjukkan kepolisian terlibat langsung sebagai alat politik. Hukum sudah digunakan sebagai instrumen politik melumpuhkan penyuara keadilan, tambah Munarman. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono ketika dikonfirmasi soal adanya pemanggilan UBN oleh Bareskrim masih belum memberikan jawaban. Diketahui bahwa Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus atau DIT-Tipideksus Bareskrim Polri menetapkan UBN sebagai tersangka. Bahtiar Nasir diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam kasus ini, polisi juga telah menetapkan satu orang tersangka bernama Islahuddin Akbar. Polisi menduga ada aliran dana dari Bahtiar untuk perjalanan ke Turki. Padahal, YKUS didirikan untuk mengumpulkan donasi bagi aksi bela Islam 411 dan 212. Dalam surat panggilan sebagai tersangka, Bahtiar disangka melanggar pasal 70 junto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atau pasal 374 KUHP junto, pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 56 KUHP atau pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pasal 3 dan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sampaikan himbauan pada para demonstran, ya, hati-hati. Besok itu akan banyak provokator, penyusup yang akan menggiring. Ya, saya mau ingatkan, besok itu banyak sudah digiring. Jadi sudah ada skenario, ini juga perlu bagi para demonstran, mungkin perlu disebarkan nantinya, diberikan ini ya, bahwa sudah ada upaya menggiring nanti para demonstran itu dilewatkan di Glodok, dilewatkan di tempat-tempat sentra ekonomi.
ini untuk fitnah. Hati-hati, nanti ketika demonstrasi lewat situ, nanti kelompok perusuh yang memang sudah mereka siapkan akan membumi hanguskan, tetapi kesalahannya ditimpakan kepada para demonstran, kepada para tokoh-tokohnya. Hati-hati, itu sudah baca, sudah ada arahan-arahan dari tugas keamanan untuk mengkanalisasi arus pembubaran demonstran itu mengarah kepada Glodok. Ini bahaya menurut saya, mengarah ke kota, ya. Nah ini bahaya menurut saya. Ini perlu saya ingatkan kepada para demonstran, justru jangan mau ke situ. Ulang masing-masing mencar aja, jangan mau diarahkan ke situ, karena di situ sudah menunggu, ya, provokator-provokator mereka sebagaimana yang lalu, ya, mereka sudah siapkan dari kalangan mereka sendiri untuk melakukan perusakan dan tindakan kriminal lainnya yang itu akan dibebankan kepada para tokoh-tokoh organisator demonstran ini. Dan itu bagi mereka memang cara-cara operasi seperti ini yang disebut dengan operasi dengan bendera palsu, ya, false flag seperti ini sudah biasa mereka lakukan, menimpakan, mengambil tindakan pihak lain, padahal mereka adalah pelakunya. Nah inilah kekejaman yang saya katakan tadi. Berhentilah kalian itu, wahai penguasa, bertindak kejam, memfitnah terhadap ulama dan umat Islam. Stop kejahatan-kejahatan seperti itu. Nanti kalian akan rasakan pertanggungjawabannya di akhir kalau bisa dibalas kemudian. 2 busur panah dan 10 buah anak panah. Kemudian 6 orang beserta barang bukti diamankan ke Mapolresta Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan maksud dan tujuan. 6 orang tersebut merupakan simpatisan aksi 212 yang pernah dilaksanakan di Monas, Jakarta. Kemudian sampai saat ini pihak Polresta Bandung, Satreskrim Polresta Bandung melaksanakan pemeriksaan intensif dan pemeriksaan beberapa saksi terkait. Sementara masih kita amankan selama 24 jam sembari menunggu pemeriksaan saksi terkait. Insya Allah kami bersama para kiai, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, hari ini Senin nanti jam 2 siang akan melaporkan saudara Munarman dalam rangka penegakan hukum dan dalam rangka untuk keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia yang kita cintai. Semoga sehat semua, semoga tersenyum semua. Amin amin ya rabbal alamin. Beredar sebuah video viral yang menyebutkan akan melaporkan Sekretaris Umum FPI Munarman ke polisi. Namun belum diketahui kiai dan pondok pesantren mana yang ingin melaporkan. Pada video yang dilihat oleh Okezon pada Senin hari ini, dalam video tersebut memperdengarkan suara tanpa menampilkan orang yang akan melaporkannya. Isinya menyampaikan akan melaporkan Munarman pada pukul 2 siang. Insya Allah kami bersama para kiai, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren hari ini Senin nanti jam 2 siang akan melaporkan saudara Munarman dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka untuk keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia yang kita cintai. Semoga sehat semua, semoga tersenyum semua, ujar pria dalam video tersebut. Tak diketahui juga kiai atau ulama tersebut akan melaporkan Munarman ke jajaran kepolisian mana. Video tersebut berdurasi 44 detik. Penyidik Bareskrim Polri dikabarkan telah memanggil kembali sosok Ustadz Bahtiar Nasir atau yang biasa disapa UBN untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Dana Yayasan Keadilan Untuk Semua atau YKUS. Kasus yang sudah bergulir sejak tahun 2017 ini disebut sengaja dibuka lagi oleh kepolisian setelah sempat sekian lama tak terdengar kelanjutannya. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum FPI Munarman. Menurut dia, Bareskrim telah memanggil kembali mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Majelis Ulama Indonesia MUI itu.